Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Ahwat, NIM 180700040 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Cimahi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai 9 strategi penyusunan karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data yang diperoleh dari suatu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban ilmiah. Sifat-sifat karya tulis ilmiah itu ada logis, objektif, sistematis, andal, desain, dan akumulatif. Nah, 9 strategi menyusun karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama ada judul. Judul artikel ilmiah harus memperlihatkan kesederhanaan dan menggunakan pernyataan yang ringkas. Yang kedua, kata yang digunakan sedikit makna sehingga yang tidak berarti harus dihindari. Yang ketiga, judul disarankan tidak lebih dari 12 kata. Nah, di sini ada 3 jenis judul artikel ilmiah. Yang pertama, judul deklaratif, menyatakan temuan atau kesimpulan utama. Nah, yang kedua, judul deskriptif, menjelaskan subjek artikel tetapi tidak mengungkapkan kesimpulan utama. Yang ketiga, judul interogatif, memperkenalkan subjek dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini yang kedua strategi penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu penulisan nama. Nama ditulis dengan tanpa gelar depan dan belakang. Menuliskan nama lembaga, sekolah, atau kerja, atau institusi lainnya sebagai afiliasi penulis beserta alamat. Yang ketiga, menuliskan nama email penulis. Yang keempat, untuk jenis huruf, ukuran huruf, spasi, paragraf yang akan digunakan dalam penulisan artikel mengikuti aturan template jurnal atau proceeding yang dituju untuk publish. Nah, yang ketiga ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari tulisan ilmiah yang mencerminkan garis besar tulisan tersebut. Abstrak pada umumnya dibuat dalam satu paragraf berisi 150-250 kata. Abstrak harus mampu berdiri sendiri, meliputi latar belakang, bagaimana penelitian tersebut memberikan solusi melalui metodologi yang digunakan, serta hasil dan kesimpulan dengan menjelaskan implikasinya dalam konteks yang luas. Yang keempat yaitu kata kunci. Kata kunci merupakan istilah dalam tulisan ilmiah yang mengandung informasi untuk indeks dan tujuan penelusuran. Kata kunci dapat berupa kata tunggal atau majemuk yang terdiri dari 3-5 kata dan penulisannya dipisah menggunakan tanda koma. Nah, yang kelima yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan yang pertama ada ungkap fenomena fundamental, artinya menjelaskan pintu permasalahannya dengan didukung data yang sudah ada. Yang kedua, uraikan apa yang sedang dikaji oleh peneliti dan lain. Artinya, beritahu para pembaca mengenai apa yang sudah diketahui. Yang ketiga, pendahuluan itu ditonjolkan originalitas dan novelty-nya. Nah, yang keenam ada metodologi. Metodologi menjelaskan desain dan proses pengumpulan data, termasuk di dalamnya detail mengenai objek penelitian, metode, instrumen yang digunakan, dan prosedur pengolahan data. Yang ada pada metodologi yaitu lokasi, waktu dan penelitian, tujuan penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, cakupan atau besaran sumber data, dan yang terakhir ada metode analisis data. Nah, yang ketujuh yang harus ada dalam karya tulis ilmiah yaitu hasil dan pembahasan. Bagian hasil adalah menjelaskan hasil penelitiannya secara objektif sesuai dengan data dan fakta yang ada, melibatkan interpretasi dari hasil tersebut. Yang kedua, pemaparan hasil analisis dapat didukung dengan ilustrasi, gambar, diagram, dan sebagainya, dan tabel sesuai dengan efektivitas penyampaian. Yang ketiga, proses penyampaian data sebaiknya dilakukan secara logis agar mempermudah pembaca untuk memahami hasil yang disajikan dan memungkinkan peneliti lain untuk mengulang penelitian tersebut. Yang keempat, bagian hasil merupakan inti dari prinsip karya tulis ilmiah, di mana fakta digunakan sebagai kenyataan yang dapat diterima pembaca terlepas dari pendapat pribadi pembaca dalam hal tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang kedelapan ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian terakhir dari penulisan sebuah tulis ilmiah.
Nah, berisi tentang rangkuman ringkas yang berguna untuk memberikan pedoman analisis peneliti sebelumnya bagi penelitian serupa yang akan dilaksanakan. Yang kedua, kesimpulan menggambarkan pendapat akhir peneliti, menyintesis hasil pemikiran, menunjukkan ide-ide yang penting yang dapat mendorong pembaca pada pandangan baru. Yang ketiga yaitu dalam penulisan kesimpulan, peneliti dapat mengingatkan kembali mengenai perumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut. Nah, yang kesembilan ini yang terakhir nih, ada daftar pustaka. Daftar pustaka atau referensi dalam penulisannya harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi semua sumber dari buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan dari artikel koran. Pokoknya semua yang dikutip, yang dimasukkan ke dalam karya tulis ilmiah itu semuanya harus dicantumkan ke dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Nah, itu adalah 9 strategi cara penyusunan karya tulis ilmiah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.